Baik ya, jadi ini untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari bagaimana melakukan transfer atau mengimpor data. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, dalam melakukan misalnya parallel simulation ya, kita harus mengambil data dari sistemnya Audity. Sistemnya Audity yang akan kita audit ya. Kemudian kita proses di sistem kita sendiri. Nah, cara mengambilnya itu ya diantaranya dengan mengimpor data tersebut. Nah, contoh mengambil sebelum saya masuk ke sini ya, kita masuk ke sistem data, sistem dari auditan atau auditi kita itu adalah misalnya ya kita lihat aplikasinya ya. Contoh di sini misalnya saya berikan contoh ada aplikasi sederhana saja. Nah, ini misalnya di C ini saya pernah install aplikasi akuntansi SKPD ya. Jadi aplikasi ini kalau kita buka ini dengan mengklik ini 2 kali. Ini otomatis masuk ke aplikasinya. Klik di sini. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, cuma ini tuh kalau kita lihat jadi dari developer aplikasinya ini sebetulnya saya sendiri yang buat ya, pakai akses itu. Kalau nanti Anda ikut ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasi ini yang sementara kita gunakan misalnya aplikasi ini ya. Nah, cuma memang waktu kita bikin ini mahasiswa hanya tahu mengisi saja, tidak bisa ngotak-ngatik di dalamnya database-nya. Jadi ini sudah dibikin semacam exe gitu ya, semacam exe. Nah, memang kalau yang sudah dibikin seperti ini, kita juga tidak bisa ngotak-ngatik ini ya. Sebetulnya akses saja nggak bisa dibuka juga, inputnya gimana gitu. Narik tabelnya. Sebetulnya kan kalau akses biasa ini bisa diambil. Nah, ini sudah menjadi ACCDE ya. Filenya itu namanya ACCDE. Aslinya dia file ACCDB. Kalau dulu MDB, database akses gitu ya, DB, ACCDB gitu ya, database akses. Nah, ini B-nya sudah diganti jadi E, jadi eksekusi ya. Jadi memang kita tidak bisa lagi ngambil data mentahnya. Di tabel-tabelnya itu sudah ketutup gitu. Kecuali kita pakai namanya pembalik ya, decoder gitu. Pembalik aplikasi yang sudah di-exe jadi dikembalikan ke sebelum di-exe. Ya, jadi paling caranya mengambil data mentah ya, apa namanya, dokumen sumber yang dipakai untuk memasukkan ke dalam aplikasi ini. Dokumen sumbernya yang mungkin kita rekam dengan scan ya supaya cepat. Salah satu cara berarti manual. Nah, hasil scan itu masuk ke sistem kita. Yang kedua contoh lagi misalnya ini ada BMN KPB ini, contoh aplikasinya Audity. Kita coba masuk ya ke aplikasi Audity itu ya dengan ya kita ikutlah minta usernya boleh user simulasi saja gitu ya untuk mengetahui ya, sehingga kita bisa melihat-lihat nih misalnya aplikasi ini terdiri menu-menunya seperti apa, bagaimana menginputnya ya, kemudian bagaimana laporannya ya, sehingga kita bisa membayangkan kira-kira butuh data apa untuk kita bisa juga mengolah dari input menjadi laporan ini. Misalnya BMN ini kan kalau di input di sini ya pembelian gitu ya, kita tambahkan gitu, nanti ada kode aset, nomor aset ya, jumlah gitu kan, tanggal perolehan, nomor SP2D, nilai ya. Nah, berarti sebetulnya kita harus nangkep nih data ini gitu ya. Di mana tersimpannya? Mungkin tersimpannya di banyak tabel gitu ya. Nah, contohnya ya, ini tapi karena saya belum isi ya, jadi tidak terbentuk tabel yang kita cari ini ya. Tapi kita bisa ngecek saja misalnya di folder, kita cari dulu nih BMN KPB ini adanya di mana, kan biasanya di desktop ya. Di desktop itu di depan ya, di file desktop ini. Ini atau saya kirim dulu ke
ke desktop nih kan. Nah, jadi ada di sini kan BMN KPB, ini klik kanan, kemudian kita lihat properties. Oh, ini akan mengarah ke sini. C BMN KPB 19-exe ya. Nah, jadi kita tahu foldernya di sini di BMN KPB. Nah, foldernya di BMN KPB. Nah, ada banyak folder-folder lain ya di dalamnya, subfolder. Nah, di mana datanya ya kita cari saja. Ini backup, ini data. Oh, ada data nih. Itu bukan kira-kira, tapi ini biasanya bukan, dia adanya di sini nih, lokal data ini. Nah, ini juga belum semua ada tabelnya ya, karena kita tadi belum mengisi datanya. Nah, tapi ini bisa sebagai contoh ya. Jadi tema BMN ini misalnya kita copy aja ya beberapa tabel yang kita anggap penting untuk proses parallel simulation kita kopikan. Misalnya di sini saya juga sudah copy ya di TABK ini. Nah, ada map BMN DBF ini ya. Jadi ini kalau kita pertama simpan ini nggak ada DBF-nya ya. Nah, tapi kita bisa kemudian untuk buka klik DBF ini dan nanti pakai DBF viewer ya, DBF viewer. Jadi tinggal ditambahkan rename .dbf gitu. Nah, tapi ini nanti ada 2 ya. Jadi saya ini kasih 2 dulu supaya tidak bentrok. Nah, jadi ada tema BMN 2 DBF ya. Nah, ini bisa dilihat ini sekarang tipe filenya berubah. .dbf nih ya. Tipe filenya DBF file. Tadinya tidak DBF file ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibuka dengan DBF viewer ya. DBF viewer yang nanti kita ketemu di salah satu materi yang kita bahas nanti ya. Saya belum install ya beberapa yang disebutkan di sini, tapi nanti kita sambil jalan aja coba kita install. Misalnya DBF viewer yang nanti dijelaskan. Nah, baik, kita masuk lagi ke materinya. Nah, jadi maksud saya ini adalah lanjutan ya dari sesudah kita masuk ke sistem informasinya user atau sistem informasinya auditee. Nah, kemudian kita ambil datanya gitu ya. Nah, jadi cara mentransfernya gitu ya, mentransfer datanya. Nah, tadi saya sampaikan formatnya apa gitu ya. Datanya tersedia sampai berapa lama gitu ya. Kapan kita ambil data tersebut ya. Mungkin sesudah mereka menutup buku ya, karena kalau belum tutup buku kan masih akan ditambah dengan transaksi-transaksi yang lain. Nah, untungnya kalau kita ngaudit biasanya kita datang sesudah memang tutup buku ya. Nah, hasil audit itu yang kemudian nanti akan diinput kembali sebagai transaksi sesudah audit ya. Jadi dibedakan kan biasanya yang sebelum audit itu adalah transaksi memang betul-betul versi dari si perusahaan ya. Nah, tapi sesudah masuk auditor memberikan perbaikan ya. Nah, perbaikan itu kemudian diinput ya di jurnal. Itu namanya jurnal post audit ya, jurnal sesudah dilakukan audit. Data yang relevan gitu ya, yang kita tarik yang apa saja kan. Mungkin ada data-data manajemen yang tidak perlu kita ambil ya, tapi data-data keuangan saja untuk menentukan apakah laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Gitu. Hardware, software, dan operating system ini juga ya. Tadi programnya ini dibuat dengan apa? Tadi MySQL contohnya kita mungkin bisa ngambil langsung dari belakang kan ya. Jadi ini itu tadi yang saya jelaskan. Aplikasi Simak BMN sebetulnya kan aplikasinya mungkin tidak kelihatan ya waktu kita jalankan kan sebetulnya ini sudah ada di desktop misalnya ya. Kita cukup menjalankan ini saja kan di desktop, tidak masuk ke sini ke BMN KPB ini. Nah, ini kan seperti ini keluarnya ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, itu programnya ya. Nah, kamus data, dan berarti juga kita harus menyesuaikan kan, memahami dulu data si
auditan ini isinya apa saja gitu ya. Misalnya tadi BMN KPB, berarti ada daftar BMN-nya gitu ya. Ada daftar jenis-jenis transaksi, itu kita harus tahu juga tuh ya. Kita tidak bisa membuat parallel simulation ya kalau kita tidak paham program itu mencakup apa saja gitu ya, mengerjakan apa saja. Kalau laporan keuangan kan berarti kita harus tahu COA ya, chart of account-nya, harus tahu transaksi ya, harus tahu misalnya ada supplier ya, ada customer ya, pelanggan dari perusahaan itu harus jelas juga, kita punya tabelnya juga gitu, sehingga kita bisa betul-betul mensimulasikan secara paralel ya si aplikasi atau sistem dari auditan kita. Nah, ukuran datanya juga kita bawa hard disk ya yang cukup ya untuk bisa memuat data. Nah, kemudian baru betul kita transfer. Elemen yang harus ada di dalam data yang di-download ya, ini yang pasti harusnya transaksi itu ya. Dan kita juga nanti paham ya, kode-kode, misalnya transaksi itu dikasih kode jenis-jenis transaksi ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu misalnya perolehan barang gitu ya, 2 itu misalnya pembayaran tunai begitu ya, dan lain-lain. Nah, itu harus kita pahami juga ya, sehingga kita juga bisa tadi secara sempurna gitu ya, secara baik ya, melakukan simulasi paralel. Nah, ini juga tadi ya sama dari yang sudah kita jelaskan. Nah, kira-kira flowchart untuk melakukan itu ya, ukuran file tadi ya, file yang besar dapat dikurangi dengan hanya memilih file record-record tertentu yang penting-pentingnya saja gitu. Yang tadi ya, yang penting itu misalnya GL ya, General Ledger. Nah, biasanya itu satu atau transaksi ya, jurnal misalnya ya, jurnal. Jadi COA-nya misalnya karena besar, ya udahlah nanti aja kita create sendiri ya dari jurnal itu gitu ya, COA-nya. Tapi kalau bisa kita tarik, bisa masuk ya, ya bagus ya. Misalnya yang tidak perlu misalnya data customer lah, nggak usah lah ya, kita nanti aja lihat customer yang besar, baru kita cek lagi ke data si perusahaan itu ya. Customer besar itu siapa saja, itu kita bisa membatasi ya, nanti tidak terlalu besar datanya. Nah, apakah kita membutuhkan media penyimpanan atau kita cukup dengan koneksi saja gitu ya, melalui misalnya internet ya, langsung download dari situ ke komputer kita, tidak harus bawa hard disk misalnya. Teliti apakah data tersedia dalam file atau dalam bentuk report ya. Kalau dalam file berarti dalam bentuk data ya, berarti bisa kita buat simulasi langsung ya dari data tersebut. Tapi kalau dalam bentuk report ya berarti kita harus membuat sendiri tuh datanya ya. Ini pekerjaannya lebih, kalau dari report itu menurut saya bukan parallel simulation lagi ya. Kita tidak bisa mengakses, itu berarti tidak bisa mengakses data auditan. Pilih strategi download yang akan digunakan ya. Jadi ada 4 strategi: transfer file langsung, transfer data berupa hasil report ya, minta data yang akan diekstrak atau reformat sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau yang harus di-report di sini disebutkan periksa apakah semua data yang dibutuhkan ada dan adakah data lain yang diperlukan selain hasil cetakan. Ini mungkin hasil report, saya nggak tahu ya, report laporan keuangan. Kalau report laporan keuangan kan kita tidak bisa mensimulasikan ya. Atau bisa juga report datanya itu dikasih berupa print out gitu ya. Itu juga report ya. Report misalnya jurnal, print out jurnal gitu kan. Nah, kalau itu masih bisa ya, itu karena merupakan data mentah juga. Tapi kita tidak dapat filenya misalnya, Pak kami cetakkan aja deh jurnal gitu ya, nggak apa-apa juga ya. Nanti jurnal itu kemudian kita cari caranya bagaimana
untuk bisa kita capture ya menjadi database. Atau import via ODBC, SIA atau format tertentu lainnya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pilih media yang akan digunakan untuk transfer data. Nah, ini kemudian lanjut ke berikutnya, medianya apakah data link atau LAN ya, printer emulator, disket, telecommunication link atau tip atau cartridge ya. Ini udah jarang menurut saya sekarang ya. Ya, tentukan jangka waktu, persetujuan biaya yang mungkin timbul, control report untuk rekonsiliasi. Nah, kemudian baru download, lakukan reformatting dan rekonsiliasi dengan kontrol total ya. Nah, ini yang apa ya, teorinya ya, teorinya. Tapi sebetulnya banyak, kalau ini yang paling kompleks lah barangkali ya. Kalau pada kenyataannya dengan Excel saja juga kita tidak harus sekompleks ini ya untuk melakukan transfer data. Nanti kita coba. Nah, jadi menggunakan eksternal, menggunakan transfer peer to peer ya, PC to PC kan bisa ya. Tapi harus di set itunya nanti jaringannya ya. Kita tinggal sambungan aja PC kita dengan kabel jaringan gitu ya. Itu bisa kan jaringan itu bisa ada dua ya, melalui server ya dan melalui komputer to komputer ya. Itu beda di itunya ya, dibikin kabel jaringannya itu ya. Bikin kabel jaringannya itu kan kalau komputer ke server ya, itu kabelnya itu mengcramping ya. Teman-teman kalau ada yang pernah belajar ini ya, jaringan ya, kita kan bisa membuat sendiri kabel jaringan itu ya. Kita kan di dalamnya ada warna-warna tuh kabel jaringan itu ya. Itu di cramping ya, pakai ada nanti jacknya ya, jacknya itu. Nah, itu apakah yang akan dilakukan, apakah kita menghubungkan komputer ke server, nah atau komputer ke komputer gitu. Nah, kalau komputer ke komputer nanti kalau yang komputer ke server misalnya disilang, tapi kalau yang komputer ke komputer itu tidak disilang gitu ya. Warnanya urutannya sama gitu ya, antara jack 1 dan jack ujung yang satu gitu ya. Kenapa? Karena nanti ini dipakai untuk komputer ke komputer. Jadi tidak bisa asal kabel jaringan gitu ya. Kabel jaringan biasanya kan untuk komputer ke server gitu ya. Nah, jadi kita harus bikin sendiri kabelnya kalau akan dipakai untuk peer to peer ya, PC to PC. Nah, yang gampang ya sekarang WiFi ya, tanpa kabel ya. Kita tapi harus menggunakan jaringan internet atau VPN. Dan kemudian transfer melalui cloud. Berikutnya, nah kalau peer to peer, nah ini ya tadi yang saya sampaikan, labeling paralel to paralel atau serial to serial ya. Ini yang tadi saya sampaikan, itu tergantung kepada kabelnya ya. Kabelnya harus dipastikan memang untuk peer to peer. Kalau WiFi ya kan tidak perlu kabel. Nah, terakhir dengan Bluetooth atau dengan dulu infrared ya, ada inframerah, tapi harus didekatkan komputer dengan komputer. Kalau HP sekarang lebih gampang lagi ya, pakai ada beberapa aplikasi share ya, sharing file atau clone ya, clone semua data HP yang satu pindah semua ke HP baru misalnya. Nah, kalau komputer karena besar ya, mungkin tidak, tapi HP juga sekarang besar-besar ya, agak lama juga kalau kita pindahkan semua data ya. Nah, ini kita kan hanya ngambil data mentah saja, kita anggap tidak terlalu masalah ya dengan cara-cara file transfer ini. Nah, kita akan coba menggunakan Microsoft Excel. Nah sementara ini
kita bisa mengekspor ya 6 jenis file ini untuk bisa dibaca di Excel, yaitu Excel sendiri ya, baik itu Excel yang biasa ya, XLS atau Excel yang tipe Office 2000 berapa ya, 2010 ke atas itu XLSX ya. Atau Excel yang ada makronya ya, XLM. Nah, atau yang kedua tipe file teks ya. Teks ini ada 3 jenis, TXT, jenis filenya ada CSV ya, ada PRN. Nah, 3 file ini juga bisa, ini semua termasuk dalam kategori file teks ya. Nah, teksnya tapi memang harusnya teks yang diimpor dari database. Sehingga nanti di teks tersebut sudah included ya, pemisahan data. Baik itu dengan jarak ya. Setiap field itu nanti memang jaraknya pasti ada yang sama gitu ya. Jadi kita nanti tinggal kasih garis gitu ya untuk setiap jenis data yang berbeda. Bukan dari Word ya. Kalau Word itu kan dijadikan TXT, tabel ya, ya kacau, nggak bisa kita tarik ya di Excel. Tabel Word misalnya, atau bahkan ini tulisan Word ya, itu bukan database ya. Yang ketiga JSON ya, JSON ini JavaScript ya. JavaScript itu menggunakan data ya dengan nama JSON ini ya. Nanti tinggal dibaca saja ya. Kemudian akses ya, tadi saya sampaikan ini database-nya versi Microsoft Office ya. Sederhana ya, tapi sangat ampuh ya. Banyak aplikasi juga menggunakan ini. Tapi tadi yang saya sampaikan, kalau aplikasi tersebut sudah di-compile ya, dieksekusi ya, CCDE, filenya bukan DB ya, MDB maupun ACCDB. MDB itu akses yang lama ya, 2004 ke bawah kali ya. Kalau yang 2010 sudah ACC, 2007 ke bawah itu masih MDB, Office 2007. Nah, tapi sesudah 2010 itu sudah ACCDB. Jadi kalau, nah ini juga sama ya. Kalau yang MDB kalau tidak salah dibuka di ACCDB bisa ya. Tapi kalau Office kita Office 2007 mau baca Office yang baru ya nggak bisa. Kita harus update dulu Office kita menjadi Office yang kompatibel ya dengan data. Jadi kita membaca itu biasanya aplikasinya harus yang terbaik, yang terbaru ya. Kalau datanya yang lama ya, kita masih bisa baca di aplikasi yang baru. Tapi kalau aplikasinya lama, data sudah aplikasi baru ya, kita tidak akan bisa baca data tersebut di aplikasi kita. Kelima ya, ada namanya XBRL nih. Ini standar baru ya dalam laporan-laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ya, harus bisa dibaca, ditransfer ya, dicek ya. Itu HTML base ini sepertinya ya. Jadi ikut bahasa HTML ya untuk web itu juga mudah ya, kita baca juga ya, kita tarik. Nah, ini kompatibel lah dengan kepekerjaan kita. Terakhir DBF ya. Yang DBF ini model yang menggunakan MySQL tadi ya, dan atau database lama ya, seperti Visual Fox Pro gitu ya. Dulu ada Fox Pro namanya database. Itu di belakang tabel-tabel yang dipakai, yang yang dipakai ya dalam aplikasi tersebut, itu file tipenya adalah tipe filenya DBF ya. Ini mudah ya, kita tarik ya, kita baca ya. Kita langsung saja ambil dari source-nya, dari sumbernya, itu bisa kita olah juga sendiri ya. Nah, tapi kita ekspor dulu ke Excel. Nah, untuk teks ya, yang pertama kita bahas teks ya. Teks ini
atau kita secara umum golongkan ada teks, ada non teks gitu ya. Jadi yang tadi ada berapa? Ada 6 ya. 6 ini digolongkan jadi teks dan non teks ya. Oh, terus ini aplikasi ya untuk membacanya Excel yang langsung bisa kita baca dengan Excel, tapi ada yang tidak bisa langsung dibaca dengan Excel ya. Kita pakai aplikasi khusus membaca. Jadi aplikasi itu kalau tidak ada aplikasi untuk membuat programnya, ada aplikasi untuk hanya membaca saja. Jadi misalnya MDB ini kan Access ya, Microsoft Access. Sebetulnya pakai Access saja udah beres ya, kita langsung bisa baca ya. Tapi mungkin kita tidak biasa juga menggunakan Access ya. Kita hanya butuhnya membaca saja. Berarti ya kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga ya, yaitu aplikasi pembaca saja, viewer ya, viewer. DBF juga sama ya. Kalau kita punya Fox Pro-nya, misalnya Visual Basic-nya gitu ya, atau Visual.net gitu ya, ya kita bisa baca file-file tersebut ya. DBF-nya itu ya, langsung kita buka di program yang membuat aplikasi tersebut. Tapi kalau kita tidak punya, daripada install aplikasi berat ya, kita pakai saja aplikasi pihak ketiga yang hanya untuk viewer saja ya. Nah, biasanya aplikasi viewer ini bisa mengekspor juga menjadi file Excel. Jadi ini perantara sebelum masuk ke Excel. Dan terakhir di Excel sendiri bisa kita pakai Power Query ya sebagai add-in. Power Query ini juga untuk data-data tertentu bisa kita baca dengan Power Query di Excel langsung. Terakhir ada Notepad ya. Kita edit dulu di Notepad. Notepad yang terbaru misalnya Notepad++ dan atau EditPad Lite ya. Ini mengolah data teks ya. Nah, format datanya tadi dibagi dua, bisa teks atau non teks ya. Yang teks berarti ada 3 jenis, semuanya bisa diekspor langsung dari Excel ke Excel, dan non teks ini mungkin bisa pakai aplikasi pihak ketiga dulu atau langsung dengan program yang membuatnya. Nah, ini mungkin sudah masuk ke contoh praktek ya.